Ya, puji Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan akan terus menolong kita. Ya, kita percaya bahwa jalan Tuhan itu jalan yang terbaik dan kita ada dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Saya ambil tema firman Tuhan bagi kita hari ini, giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Amin. Giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus ingin menunjukkan perbedaan besar, saudara ya. Perbedaan besar antara kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di sini, rasa giat mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar. Itu juga tidak mendatangkan kebaikan, saudara. Jadi ada orang giat bekerja, tetapi tidak disertai dengan pengertian yang benar, maka hal itu tidak benar di hadapan Allah. Nah, orang-orang Yahudi di sini, saudara, mereka itu giat untuk Allah, menurut mereka, saudara. Ya, mereka giat bekerja untuk Allah. Bahkan mereka mengejar-ngejar orang yang memuji nama Tuhan, ya, yang menyembah Yesus, mereka aniaya. Karena apa, saudara? Mereka berpikir bahwa mereka itu adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita banyak mendengar ibadah-ibadah dibubarkan. Ya, ada gereja ditutup, saudara, ditutup paksa. Dan tidak sedikit mereka ini berpikir bahwa mereka ini sedang bekerja sedang membela Tuhannya, saudara. Ya, ketika Rasul Paulus dia giat untuk membubarkan ibadah, dia menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus. Dia menganggap bahwa dia itu sedang giat-giatnya bekerja untuk membela kebenaran Tuhan, untuk membela kebenaran Allah. Tetapi saudara, Rasul Paulus setelah bertobat, sehingga dia boleh mengatakan lewat ayat ini bahwa harus giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Amin. Ayat yang kedua dikatakan di sini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Sehingga apa, saudara? Pekerjaan besar mereka itu mendatangkan celaka bagi mereka, saudara. Harusnya kalau orang bekerja keras, ya, mendapatkan penghargaan, ya kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Orang-orang ini mereka merasa bahwa giat mengerjakan pekerjaan Allah, tetapi justru ini tidak dikehendaki Allah. Bayangkan, saudara. Mereka giat dengan pengertian yang salah. Maka hari ini pun, saudara, jemaat-jemaat Tuhan, ketika kita mengikut Kristus pun, ayat ini mau mengajarkan kita harus giat untuk Allah, tetapi juga harus giat dalam pengertian yang benar. Amin. Amin. Iya. Harus dalam pengertian yang benar. Kenapa mereka ini salah, saudara? Pengertian mereka salah karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya. Mereka tidak mau mengerti. Mereka tidak mau percaya, atau mereka menutup diri untuk percaya. Ada orang, saudara,
mereka menutup diri untuk percaya. Tidak mau mengikut Yesus, nggak mau dengar tentang Yesus. Padahal berita yang dibawakan oleh Kristus itu adalah berita yang luar biasa, saudara. Ya, mereka menutup diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari juga, saudara, bahwa keadilan Allah teguh membenci dosa, saudara. Jadi Tuhan itu tidak mau kompromi. Tuhan itu teguh, ya, karena itu juga sebuah keadilan. Jadi saudara, ketika ada orang berbuat dosa, tetapi dia tidak dihukum, kira-kira menegakkan keadilan nggak? Kira-kira saudara? Ada orang yang merasa tidak adil, ya nggak? Ya, ketika kemarin Pak Presiden kita memberikan abolisi, ya, kemarin kita sudah ada sedikit berbicara, ada diberikan amnesti. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang merasa bahwa perbuatan atau keputusan yang dilakukan itu tidak adil. Karena apa, saudara? Dia dikatakan, wah, dia membela koruptor, saudara, ya. Padahal dia sudah berjanji akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Ini keadilan Allah, saudara. Allah itu membenci dosa. Amin. Makanya saudara, kalau orang yang melakukan dosa diampuni Tuhan, bisa nggak diampuni Tuhan? Ketika Daud melakukan dosa, diampuni Tuhan nggak dosanya? Diampuni Tuhan, saudara. Tetapi Alkitab ini juga mengajarkan ada tabur tuai, saudara. Ketika Daud dosanya diampuni, tetapi juga dia menuai. Ya kan, saudara? Ya, ketika dia melakukan dosa dengan istri orang lain, saudara, yaitu anak buahnya sendiri, Uria, dan di depan matanya, saudara, istrinya juga diperlakukan, saudara, di depan matanya, saudara. Makanya saudara, jemaat-jemaat Tuhan, walaupun dosa kita diampuni, tabur tuai itu, saudara, tetap berlaku, saudara. Apa yang kau tanam akan kau tuai. Makanya kita dalam mengikut Tuhan juga harus belajar mawas diri. Amin. Amin. Ya, kita harus menjaga sikap kita. Ya, ketika orang menipu, siap-siap juga saudara ditipu. Amin. Jadi kalau saudara dalam berdagang, saudara tidak saudara gaya-gaya Spanyol gitu, ya, ada masanya nanti kita juga ditipu orang. Satu kali, saudara, gembala saya, istrinya kan guru, jadi dia dijemput pakai mobil. Ya, itu ya. Ketika dijemput pakai mobil, ternyata belum pulang, jadi mobilnya diparkir. Tetapi ada anak-anak remaja di sana, dibongkar paksa itu mobil, diambil tipnya, tap ada kan di mobil itu. Zaman dulu itu kan ada kasetnya kan, tapnya gitu. Terus hilang. Dia bingung, kok bisa hilang ya gitu ya. Terus kami waktu itu pengerja, kami berdoa. Saya yang menarik doanya begini, Tuhan, aku ini tidak pernah mencuri, kok aku kehilangan? Dia bilang begitu, Tuhan, aku tidak pernah mencuri, kok aku kehilangan? Tapi aku percaya Tuhan, bahwa itu akan ketemu. Ya udah, dia pergi lagi ke tempat itu di mana hilang. Ya, dia tanya-tanya orang-orang di sana. Ada lihat nggak anak-anak, ada orang nggak di sini? Ada nggak lihat orang sekitar jam-jam ini ke sini? Ada anak kecil bilang, oh ada, katanya. Siapa? Kasih tahu namanya. Ini. Oh itu. Nah, jadi langsung disampan ke rumahnya. Ada di rumah. Halo, katanya. Dia kan ngomong kayak gitu. Kamu tadi ada ketemu ini nggak? Ada ambil tag nggak dari mobil? Oh enggak. Awalnya dia menyangka nggak ada. Enggak apa-apa. Kamu pokoknya kalau kamu jujur, nanti kita nggak marah gitu kan. Anak-anak remaja gitu kan diambil. Dia bilang, iya ada opung, katanya. Saya taruh di bawah kasur, katanya. Coba ambil nak, katanya. Diambil. Langsung dimarahin ya, saudara. Kamu itu, katanya. Kamu ya udah bisa berpikir jahat, katanya. Iya maaf opung, aku nggak tahu itu mobilnya opung, katanya. Gitu ya, nggak tahu itu mobilnya opung. Dia nggak tahu bahwa itu mobilnya. Kalau di kampung itu pendeta itu dipanggil opung ya.
Ya, anak-anak itu pakai opung gitu ya. Ternyata itu mobilnya Pak Pendeta, Pak Opung katanya gitu, saudara. Tapi yang menarik bagi saya, saudara, doanya itu, Tuhan, aku ini tidak pernah mencuri, kok aku kehilangan. Akhirnya ketemu juga, saudara ya. Jadi jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, ayat apa Alkitab pengajaran Alkitab kita ini, saudara, kita harus giat di dalam Tuhan itu harus dengan pengertian yang benar. Amin. Amin. Tuhan kita itu, saudara, Dia adil. Jadi ketika kita berbuat dosa pun, Dia harus menegakkan keadilannya. Amin. Harus menegakkan keadilannya. Jadi kalau kita orang tua, ketika anak kita yang berbuat salah, kira-kira kita disiplin nggak? Ya. Oh, karena anak kita, ya udahlah, biarinlah. Tetapi harusnya kalau kita sebagai orang tua yang adil, ya harus dia juga dapat ganjaran, ya kan, saudara? Ya, harus, paling tidak kita harus peringati. Karena apa? Dia salah. Tetapi ketika anak kita benar, ya kita harus apresiasi juga, kan begitu, saudara? Itu adalah sebuah keadilan. Demikianlah Tuhan yang kita sembah itu. Ketika kita salah, ketika kita jalannya salah, ya harus ditarik pakai tongkat itu, saudara. Ketika gembala itu melihat dombanya itu dia jalannya melenceng, lehernya itu bisa ditarik pakai gagangnya tongkat itu, saudara. Sakit tidak? Ya sakit. Tapi saudara, itu juga adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Amin. Iya. Dan mereka ini tidak menyadari bahwa oh, kami ini kan keturunan Abraham. Kami ini kan mendapatkan spesial, orang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin berlaku demikian kepada kami. Tapi saya mau katakan, saudara, lewat ayat ini kepada kita, dosa itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Amin. Maka itu, saudara, Kristus harus mati. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, kematian Kristus itu, Alkitab mengatakan bagi mereka itu kebodohan, saudara. Mereka menganggap itu kebodohan. Ngapain sih harus mati untuk saya? Tetapi bagi kita yang percaya, itu anugerah yang besar. Amin. Ya. Ya. Karena apa, saudara? Kita sudah punya pengertian. Tetapi begitu bagi mereka yang tidak mengerti, saudara, ngapain sih katanya digantung di kayu salib? Ngapain sih harus telanjang di sana? Diolok-olok, enggak, saudara? Kamu mau menyembah Tuhanmu yang disalib itu, katanya. Ya, bagi mereka itu bahan olokan, saudara. Karena mereka tidak mengerti. Kita harus menyadari juga, saudara, bahwa Allah teguh menuntut pembalasan atas dosa. Ya. Karena Tuhan akan menagih. Amin, saudara. Dia menuntut dengan teguh. Maka itu, saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Amin. Karena kita manusia ini kan sedang berjalan menuju neraka, penghukuman, penghakiman. Tetapi Tuhan kita yang begitu kasih, Dia itu harus bertindak adil. Karena apa, saudara? Ketika di dalam pengadilan ada pendakwa, ya kan? Ya? Bisa menuntut, saudara. Pendakwa itu, kalau di dalam pengadilan itu kan ada hakim, ada penuntut, ya kan? Ada pembela. Jadi kita itu ibarat seperti itu, saudara. Pembela kita siapa? Kristus. Amin. Tapi ada pendakwa, ada di sana iblis yang mendakwa. Kalau dalam pengadilan itu, saudara, ketika keputusan hakim tidak adil, bisa nggak naik banding? Naik banding, saudara. Karena keputusan hakim tidak adil, katanya. Ya. Tetapi ketika Kristus mau menggantikan kita sebagai orang yang terpidana, terdakwa, dan kita harus dihukum mati, Dia menanggungnya, saya menanggungnya. Itulah kasih Tuhan yang kita dapatkan, saudara. Amin. Iya. Maka itu, saudara, lewat ayat ini saya mau menjelaskan kepada kita bahwa apa, saudara, poin firman Tuhan bagi kita. Coba kita baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Efesus pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi saudara, Alkitab mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Jadi bukan karena hasil usahamu. Amin. Tetapi saudara, hari-hari ini juga ada orang-orang Kristen yang merasa kok enak banget, masa sih dengan cara begitu kita ini mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi dia membuat Taurat, membangun Taurat. Misalnya ada mengatakan saudara tidak boleh pakai ulos, katanya saudara ya. Kenapa nggak boleh pakai ulos? Emang ada masalah apa dengan ulos? Apakah mengganggu imannya? Ya, dia merasa itu adalah dosa. Sehingga ketika orang melakukan ulos, dia bisa menghakimi, saudara. Ya, atau ketika keluarganya melakukan itu, dia gak setuju dengan banyak orang, sehingga bisa terjadi pertengkaran di antara orang-orang percaya. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena merasa, oh ini harus begini. Dia membangun Taurat, aturan-aturan yang dibangun sendiri. Akhirnya, saudara, sepertinya masuk surga itu bagi mereka lebih sulit, ya. Atau apa ya? Lebih sulit masuk gereja orang itu daripada masuk surga gitu, saudara. Karena aturan-aturannya itu berat, ya kan? Mereka membangun Taurat seperti orang Yahudi itu, saudara. Mengikuti Tuhan itu berat, mengikuti Taurat itu berat, saudara. Ya. Dan ketika mereka melakukan itu dan orang lain tidak melakukan, mereka menghakimi orang lain yang tidak melakukan. Padahal sebetulnya, saudara, Kristus sudah menanggungnya di kayu salib. Maka itulah, saudara, kita ini giat untuk Allah, pengertian yang benar. Amin. Jadi kita ini bekerja, saudara, ketika kita ini melakukan kegiatan agama kita, kegiatan rohani kita giat untuk Tuhan, kita harus punya pengertian yang benar. Sebab apa, saudara? Sebab hanya karena kasih karunia kok. Jadi bukan hasil usahamu dikatakan, saudara, tetapi pemberian Allah. Jadi hari ini kita dibenarkan karena pemberian Allah. Amin. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, murni karena pemberian Allah. Amin. Jadi kalau A itu karena pemberian Allah, hak prerogatifnya Tuhan, tidak seorang pun yang boleh komplain. Ketika Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi, memberikan anugerah pengampunan, ada nggak yang komplain? Ada nggak? Oh, nggak adil, nggak ada nggak? Nggak boleh yang ada yang komplain, saudara. Itu hak presiden, itu haknya, saudara. Itu diatur oleh undang-undang. Itu, saudara. Tidak ada yang komplain, saudara. Ya, tidak ada yang komplain. Demikianlah Tuhan Allah kita itu, saudara, memberikan anugerah bagi kita lewat Kristus mati di kayu salib. Tidak ada yang bisa komplain, saudara. Ya, iblis pun tidak bisa komplain, saudara. Karena apa, saudara? Ya, tidak bisa. Itu haknya Tuhan. Ya, dia menuntut pembalasan, dia menuntut hukuman sudah ditanggung oleh Kristus. Ya kan? Sudah ditanggung, sudah dibayar lunas. Makanya Alkitab mengatakan, saudara, hutang kita telah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Amin. Jadi kita ini tidak punya hutang lagi, saudara. Jadi saudara, mari datang dengan sukacita, datang kepada Tuhan. Makanya saudara, orang-orang Kristen ibadahnya itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Amin. Ya, dia bangkit, dia menunjukkan kemenangannya, dan kita merayakan itu. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen beribadahnya hari Minggu, bukan hari Sabtu, dan bukan juga hari Jumat, ya kan? Tapi hari Minggu, hari kemenangan, saudara. Jadi kita ini, kalau kita datang ke gereja hari ini, kita turut merayakan kemenangan Kristus, karena kita juga adalah orang-orang pemenang. Amin. Amin. Kita ini orang-orang pemenang, saudara. Ya. Jadi kalau mereka tidak bisa datang ke gereja hari Minggu, nah mereka tidak ikut jadi pemenang. Kenapa, saudara? Mereka tidak ikut merayakan kemenangan itu, kan? Nah, makanya jangan tertidur, ya, Tuhan, ya. Hari Minggu jangan tertidur. Wah, mana dia? Ketiduran, gitu. Waduh, hari Minggu dia ketiduran, saudara. Dia berarti dia kalah, saudara. Ya kan? Tidak bisa dia datang hari Minggu. Jadi saya bersukacita melihat saudara hari ini boleh datang beribadah.
Ya, tekunlah terus beribadah. Amin. Amin. Teruslah kita dibawa ke dalam Tuhan. Karena memang kadang saudara untuk beribadah itu kita pergumulan ya saudara. Ya, kalau orang yang mungkin hari Minggu apalagi dagang, hari Minggu itu lebih ramai orang yang beli katanya saudara. Nah, ini jadi pergumulan ya. Karena hari Minggu memang orang libur. Jadi orang yang punya bengkel, aduh Pak, hari Minggu kami rame, hari-hari biasa kami sepi. Tapi ya, masa kita gak ke gereja? Ya, masa kita gak beribadah? Nah, artinya kita kalah, saudara. Tapi saudara, saya mau menyatakan kepada kita bahwa kita ini merayakan kemenangan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Jadi saudara, bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi pemberian cuma-cuma. Ya, jadi kita ini sudah beroleh selamat, dan itu harus kita imani, saudara. Amin. Harus kita imani. Yang kedua, saudara, saya mau sampaikan kepada kita Matius 5 ayat yang ke-20. Kita baca juga bersama-sama, saudara. Matius 5 ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3 ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, secara lahiriah orang-orang ahli Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka itu sangat tekun dalam ibadah. Ingat kan ada ketika ada seorang ahli Taurat datang ke bait Allah, dia berdoa, apa doanya? Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku berpuasa sekali seminggu ya, sekali seminggu atau berapa kali seminggu dia. Aku berpuasa, aku rajin memberikan persepuluhan, aku pokoknya itu saudara, itu luar biasa. Ya. Dia sangat luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan rohaninya. Tetapi ada seseorang yang di bait Allah itu, saudara, dia menatap ke atas pun dia gak berani. Dia hanya berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini layak untuk dihukum. Hari ini aku datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Pertanyaannya, saudara, siapakah di antara kedua itu yang mendapatkan anugerah dari Tuhan? Orang yang minta ampun itu, orang yang merasa dirinya itu tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dialah yang mendapatkan anugerah. Itu adalah menggambarkan kita, saudara. Amin. Ya. Kalau secara hitung-hitungan perbuatan kerohanian, kira-kira dari perkataan itu pun kita sudah tahu bahwa orang Farisi dengan orang yang jahat ini, ya harusnya yang mendapatkan anugerah ya orang yang rajin, ya kan, saudara? Ya, tetapi tidak demikian, saudara. Apa yang dimaksudkan di situ, saudara? Ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini ingat ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan dikatakan lebih baik, saudara ya, tapi lebih benar. Yang benar itu gimana, saudara? Nah, pertanyaannya begitu ya. Yang benar seperti apa? Coba kita baca Lukas 17 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Demikian juga apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, inilah, saudara, yang seharusnya kita pahami di dalam iman kita, saudara. Jadi bagaimana supaya kita ini lebih baik daripada, bukan lebih baik, lebih benar daripada orang-orang Farisi ini? Kita harus berkata apa, saudara? Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ada saudara melayani Tuhan, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan dari, mungkin dari gembala, sudah,
saya nggak mau lagi melayani katanya. Kayaknya saya nggak dihargai. Nah, ada nggak begitu saudara? Ada saudara, tetapi bukan di sini. Ya, kalau ada di sini bertobat. Iya kan? Iya. Kenapa saudara? Oh, saya ini kan udah melakukan ini, melakukan itu. Saya ini sudah melayani. Kok saya ini tidak dihargai? Kok begini, kok begitu? Tapi saudara, kita harus mengatakan di dalam hati kita bahwa kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami ini hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah saudara yang pengertian yang benar. Amin. Itulah pengertian yang benar. Tidak seperti ahli Taurat, ahli Farisi yang datang ke bait Allah, Tuhan aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku bukan pencuri, aku tidak mengambil hak orang lain. Ya, bagus saudara. Ya, itu kan. Ya, kita juga nggak boleh mengambil hak orang lain, saudara. Ya kan? Kita juga nggak boleh mencuri, ya kan? Nggak boleh juga mengabaikan hukum Taurat, karena Kristus pun tidak mengabaikan hukum Taurat. Ya, Kristus itu saudara menggenapi, amin. Amin. Dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak ditiadakan, saudara. Ayat ada dalam Alkitab mengatakan, barang siapa yang meniadakan satu titik pun, satu iota pun dalam hukum Taurat itu, saudara, dia akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita meniadakan setitik pun, satu iota pun perkataan firman Tuhan ini, saudara, maka kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau kita mengajarkannya lagi kepada orang lain dengan menguranginya, maka kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Maka Alkitab mengatakan, saudara, bahwa Kristus itu tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Ya, Kristus menggenapinya. Karena sesungguhnya tuntutan hukum Taurat itu tidak seorang pun manusia bisa melakukan. Karena hukum Taurat itu pada dasarnya dia hanya mengenalkan kita akan dosa, sehingga kita tahu bahwa mencuri itu dosa, ya kan? Mengingini itu dosa. Dari mana kita tahu, saudara? Karena hukum Taurat mengatakan itu. Tetapi saudara, bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita tidak melakukan lagi itu. Oh, harus melakukan juga, saudara. Tetapi kita harus menyadari bahwa giat untuk Allah itu harus dengan pengertian yang benar. Itu yang Tuhan harus mau. Jadi ketika kita giat di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini sedang mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Amin. Jadi kita itu jangan merasa pahlawan, saudara. Ada yang merasa pahlawan, oh saya ini kan sudah beribadah, saya ini sudah melakukan ini, melakukan itu. Oh saya sudah jadi hamba, saya sudah melakukan ini. Tidak, saudara. Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak berguna. Amin. Kita ini orang-orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun ya untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, kita orang-orang yang berarti, saudara. Ya. Ya, jangan menganggap bahwa ketika kita dianiaya, kita merasa orang terbuang. Enggak, saudara. Kita ini orang-orang berharga di mata Tuhan. Amin. Ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan, Sodom dan Gomora itu, saudara, sudah kejahatannya sampai kepada Allah. Tuhan tidak menghukum orang benar dengan orang yang jahat yang ada di sana, ya kan? Bahkan seandainya ada 10 orang pun di Sodom dan Gomora, Sodom itu dia tidak dimusnahkan. Karena apa, saudara? Karena begitu berartinya keberadaan orang-orang percaya itu. Jadi kita pun demikian, saudara. Lingkungan kita ketika kita ada di situ, itu menjadi perhitungan bagi Tuhan. Amin. Ya. Maka lingkungan kita pun akan berbeda dengan lingkungan yang lain. Maka orang-orang percaya, Alkitab mengajarkan kita supaya kita berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana kita berada. Amin. Berdoalah untuk tempat kita. Ya, maka ada damai sejahtera Allah di situ. Ya, maka berbeda, saudara. Satu kali, saudara, waktu saya SMA, ada satu orang guru mengatakan begini. Karena kelas 1 waktu itu, kelas 1 apa kelas 2 ya. Jadi kelas 2 itu kan ada beberapa kelas. Kami dulu SMA negeri gitu ya.
Ada salah satu guru mengatakan begini, saya lebih suka mengajar di kelas ini daripada di kelas yang lain, katanya. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya yang selalu berdoa waktu itu untuk kelas kami, saya lagi giat-giatnya dulu itu ya, waktu SMA itu saya lagi giat-giatnya untuk Tuhan. Saya berdoa untuk Tuhan, Kau berkati teman-teman sekolah kami, satu kelas kami, Tuhan berkati. Ya. Dan itu bagi saya pengakuan guru itu adalah jawaban doa saya. Amin, saudara. Ya. Jadi demikian kita juga di lingkungan kita itu, ketika kita berdoa di lingkungan kita, maka lingkungan kita itu pun akan ada damai yang dari Tuhan. Orang merasa enak tinggal di situ, enaknya tinggal di sini, teduh ya tinggal di sini, ya nggak saudara? Jadi ketika kita pindah dari lingkungan itu, orang merasa kehilangan, merasa kesepian, saudara. Dulu waktu kami tinggal di samping gereja ini, dulu kami kan tinggal di situ ya, kami kan kerja tiap hari di situ. Dulu Bapak Nando bilang begini, aduh Pak Pendeta di situ kayaknya perasaan sepi deh, katanya. Perasaan sepi kan, dia merasa sepi. Kami pindah ke taman kota, saudara ya. Iya. Kenapa merasa sepi? Nggak tahu juga gitu ya. Tapi keberadaan kita itu, saudara, sebenarnya penting, saudara. Amin. Jadi jangan saudara merasa kalau di satu lingkungan saudara merasa minoritas, ya. Jadi kalau orang minoritas itu kan kita merasa, saya kan bukan siapa-siapa, saya minoritas. Tetapi justru kita ini, saudara, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Maka saudara harus berdoa untuk lingkungan itu supaya diberkati Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Jadi saudara, hidup keagamaan kita harus benar. Benar itu apa, saudara? Saya katakan tadi, benar itu adalah kita ini harus merasa, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam iman kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan, tentunya, saudara ya. Kita ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Saya ini hanya mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Ya, ketika saya sebagai gembala pun harus saya berpikir begitu. Amin. Saya ini hanya hamba, saya ini hanya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Tapi saya juga, saudara, jangan berkata juga, itu kan tugas gembala. Jemaat juga, saudara, jemaat tidak baik juga begitu, ya kan? Ya kan, ketika lihat gembala ngepel, saudara bilang, nah itu kan tugas gembala, dia kan hanya hamba yang tidak berguna. Oh, terus jemaat itu, oh saya ini bos. Woi, jangan gitu juga, saudara. Ya kan, saudara datang duduk, kami pulang dulu ya Pak Gembala. Nah, nanti Pak Gembala tinggal ngepel, pulang lagi kan, sudah pulang ngepel gitu kan. Nah, begitu juga, saudara. Semua kita harus punya prinsip yang sama. Amin. Ya. Jemaat pun harus jadi jemaat yang mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga kita di sini pun kita tidak ada yang orang yang meninggikan diri. Kita ini semua satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Semua kita harus turut merasakan, saudara. Walaupun kalau tubuh ini ya, walaupun tubuh paling kecil misalnya hanya kuku yang bermasalah, tetapi kan kepala juga ikut merasakan sakit. Harus begitu, saudara. Ya, supaya apa ya? Itulah yang diajarkan Tuhan bagi kita, bahwa kita ini satu tubuh. Ya, jadi jemaat-jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Amin. Baru itu yang jempol, saudara. Tapi ketika pengertian kita ingin dihargai, bahwa ingin kita tampil, kita hanya ingin eksis gitu kan, hanya ingin untuk ya pamer di medsos begitu bahwa kita ini pelayan, nah, itu pengertiannya harus diperbaiki, saudara. Ya, boleh, pamer boleh juga, saudara, nggak apa-apa kan. Tapi motivasinya jangan salah, saudara. Saya ini lagi pelayanan, hari Minggu pelayanan gitu kan. Apalagi yang jomblo kan, nanti ada yang jomblo juga. Kamu pelayanan ya, kan ada pelayanan lain. Aku suka lah sama orang-orang pelayan, ketemu kan. Ya, sama-sama pelayan kan. Nah, itu juga nggak apa-apa juga, saudara. Tapi di hadapan Tuhan kita harus punya motivasi yang benar. Amin. Supaya apa? Semua jerih payah kita itu diperhitungkan Tuhan. Ya, semua jerih payah yang kita lakukan itu ada dalam kebenaran Tuhan. Jadi giat kita itu benar, saudara. Jadi jangan giat kita ini justru Tuhan tidak mau, Tuhan tidak berkenan. Ya, mereka giat tapi giatnya itu apa, saudara? Giat untuk merusak gereja orang gitu ya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak mengajarkan itu, ya kan? Walaupun mungkin kita merasa, oh kita ini sedang membela Allah. Enggak, saudara, itu kebenaran yang salah. Itu tipuan iblis. Tapi marilah kita punya pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan.